Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas hikmah yang beriman. Berdamai dengan diri sendiri berarti menerima diri apa adanya, termasuk kelebihan dan kekurangan, memaafkan kesalahan masa lalu, dan melepaskan perbandingan diri dengan orang lain, agar bisa hidup lebih tenang dan bahagia. Beberapa cara untuk mencapainya adalah dengan mengenali dan menerima perasaan, fokus pada hal positif yang bisa dikendalikan, membangun kebiasaan baik, melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan menjalin hubungan sehat dengan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri bukanlah perkara mudah yang dapat dilakukan oleh semua orang. Justru berdamai dengan diri sendiri lebih sulit dilakukan ketimbang berdamai dengan orang lain. Kita bisa lebih mudah memaafkan orang lain, menerima kekurangan, serta mengikhlaskan semua kesalahannya. Tapi kita malah sulit memaafkan diri sendiri hanya karena pernah gagal dalam meraih sesuatu. Kecewa adalah hal biasa dalam hidup. Jangan sekalipun membencinya. Kita tidak hanya tumbuh dari pengalaman yang menyenangkan, tapi juga mesti merasakan kegagalan, kecewa, sedih, dan marah. Itu hal lumrah yang mesti diterima. Jangan hanya karena pernah gagal sekali, kemudian kita jadi membenci diri sendiri. Pada akhirnya, kitalah yang akan menyesal karena tidak memberikan kesempatan kedua untuk mencobanya lagi. Berdamai dengan diri sendiri sama halnya dengan kita mencintai diri sendiri secara utuh. Menerima kekurangan bukan hanya kelebihan. Percayalah bahwa kita mampu melakukan semuanya meskipun harus sambil jatuh bangun. Kenapa? Karena inilah hidup. Dear Muslimah, apakah kamu pernah mengalami masa lalu yang cukup buruk dan memalukan untuk diingat? Misalnya, kita pernah menjadi orang yang suka marah-marah, sampai pernah keluar grup alumni SMA hanya karena emosi kita yang masih labil. Kita marah karena tersinggung, padahal teman-teman kita juga tidak salah. Hari ini baru kita paham, ternyata kitalah yang suudzon. Buru-buru menyimpulkan sesuatu yang belum jelas, tidak mau tabayun, sampai akhirnya memutuskan menjauh. Hari ini, detik ini, kita mengingat semua hal yang memalukan itu sebagai sesuatu yang tak layak diingat. Kita membenci diri sendiri, kita sulit memaafkan diri sendiri. Kenapa sih dulu melakukan hal yang memalukan seperti itu? Bagaimana respon teman-teman lainnya? Pasti mereka mentertawakan sampai sulit memaafkan juga saking kesalnya. Namun, itu masa lalu yang harus diterima dan diikhlaskan. Kita memang pernah sememalukan itu, tapi kita juga bisa merubah dan mestinya sekarang bukan masalah. Tidak seharusnya membenci diri sendiri karena setiap orang punya masa lalu masing-masing kok. Orang-orang tumbuh dari pengalaman hidupnya, begitu juga dengan kita. Allah tidak menjanjikan kehidupan kita akan berjalan sempurna, tapi Allah janjikan kemudahan setelah kesukaran yang kita lewati. Allah tidak menciptakan hidup kita tanpa hambatan, tapi kita justru tumbuh dan berkembang dari segala macam hambatan itu. Jika hidup kita hanya senang-senang saja isinya, mustahil kita akan menjadi manusia yang hebat dan kuat seperti sekarang. Contohlah batu kristal yang indah, memang menarik dan menyenangkan memandangnya. Ia tidak diletakkan sembarangan. Ia disimpan dengan baik dan tak boleh sembarang orang menyentuhnya. Namun, saat ia disenggol sedikit, ia bisa jatuh dan hancur dalam sekejap. Ibaratnya hidup seperti kristal. Jika kita hanya mengalami hal-hal menyenangkan saja, tak pernah menemui kesulitan, semua keinginan terpenuhi, sama halnya seperti anak-anak yang selalu dilayani dan dimanja, maka kita akan tumbuh seperti kristal. Hidup kita steril dan bersih. Tapi saat terkena sedikit masalah, kita tidak akan kuat menghadapinya. Ujungnya depresi atau pengen bunuh diri. Sahabat muslimah, hidup butuh kuat mental, apalagi di zaman seperti sekarang. Kita tidak bisa menginginkan hidup selalu sempurna tanpa cobaan dan ujian. Kita tidak bisa meminta hidup selalu menyenangkan, karena itu adalah permintaan yang mustahil. Jika mau tumbuh menjadi pribadi yang kuat mental dan mampu menghadapi semua masalah dengan baik, kita harus ditempa dengan berbagai macam ujian. Maka, seperti itulah Allah telah menumbuhkan pribadi kita dari hari ke hari. Kita dibesarkan dengan banyak masalah, supaya diri ini tidak mudah goyah saat diuji.
Berdamai dengan diri sendiri terdengar mudah, tapi kenapa begitu sulit dilakukan? Cobalah lebih percaya pada diri sendiri. Yakinlah, kita dapat melakukan semuanya dengan baik. Meski begitu, jangan jadi muslimah yang ambisius. Tidak semua hal mesti kita miliki dan raih sekaligus. Ambisi bisa jadi motivasi yang memberikan suntikan semangat di hari-hari yang berat. Tapi kadang, ambisi yang terlalu tinggi justru dapat melukai diri kita sendiri. Kita harus memahami kemampuan diri sendiri. Kita bukan mereka yang mampu melakukan ini itu. Kita harus benar-benar menyadari kapasitas diri. Sahabat lintas hikmah yang beriman. Pada era digital yang terus berkembang, kecanduan belanja online terus menjadi tantangan yang signifikan bagi banyak individu. Harga yang murah, produk yang beragam, sekaligus ditunjang akses yang mudah, tanpa harus datang ke outlet. Beberapa penelitian menunjukkan peningkatan frekuensi belanja kompulsif dan paling banyak terjadi pada mahasiswa dan perempuan. Banyak faktor yang dapat mendorong seseorang memiliki perilaku belanja kompulsif, di antaranya yaitu mengatasi stres, meningkatkan mood, ingin mendapatkan pengakuan sosial, dan meningkatkan citra diri. Lantas, apakah perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai gangguan mental? Dosen keperawatan jiwa, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surabaya, menyebut kebiasaan belanja kompulsif ini tanpa disadari. Jika sering dilakukan, akan menjadi kebiasaan yang tidak dapat dikontrol, atau yang biasa dikenal dengan kecanduan. Perilaku kecanduan dalam hal ini serupa dengan kecanduan lainnya, seperti berjudi, game online, narkoba, dan kecanduan lainnya. Siapa sih yang tidak suka belanja dan menyenangkan diri sendiri? Belanja pakaian, jilbab, sepatu, tas, benda-benda elektronik, sampai gila membeli buku. Kita adalah seorang wanita yang identik dengan dunia belanja. Kita senang membeli barang-barang, bahkan yang tidak dibutuhkan. Apalagi di zaman sekarang, di mana semua hal bisa dibeli dengan hanya sekali sentuhan jari. Namun saking mudahnya, kita jadi terbuai dengan kenyamanan teknologi sampai lupa diri. Tahu-tahu tabungan sudah habis. Tahu-tahu uang bulanan sudah lenyap dalam sekejap. Setelah dicek, ternyata kita membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Misalnya, membeli pakaian yang sebenarnya sudah ada banyak di lemari. Membeli tas, padahal tas lama masih bisa dipakai dan belum ketinggalan zaman kok. Atau membeli benda-benda lain yang sebenarnya tidak jelas manfaatnya. Hanya karena lucu dan menggemaskan, lalu kita check out begitu saja. Tapi, aku kan berhak bahagia. Shopping juga jadi healing buat aku. Mestinya healing tak dijadikan sembarang healing. Kalau kita hanya rebahan dan scroll media sosial, apa benar kita butuh healing? Tugas dan kewajiban saja masih menumpuk. Tak satu pun prestasi berhasil diraih, tapi membiarkan diri sendiri boros dan mengatakan bahwa itu healing atau self-reward. Are you okay? Islam melarang kita bersikap boros loh. Membelanjakan uang untuk hal yang sia-sia merupakan tindakan boros. Padahal kita juga tahu bahwa untuk mendapatkan uang sekian tidak diperoleh dengan jalan yang mudah. Betapa meruginya kita kalau sudah kecanduan belanja. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Daripada hobi belanja online, mending kita ubah dan carilah hobi yang lebih bermanfaat. Apalagi jika dapat menghasilkan, tentu akan jauh lebih baik. Daripada seharian cek-cek marketplace untuk melihat diskon dan akhirnya jadi lapar mata, lebih baik membaca buku atau membuat kerajinan tangan yang bisa dijual. Bukankah jauh lebih berguna? Ingat, selalu utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Kita akan sulit memenuhi keinginan karena sampai kapanpun akan sulit merasa puas. Cukup belanjakan uangmu sesuai kebutuhan dan ingatlah bahwa hari esok tak ada yang bisa menjamin bahwa kita tetap sehat
dan bisa bekerja dengan baik atau malah jatuh sakit. Bukan berarti kita berburuk sangka pada takdir Allah, tapi jangan juga menjadi orang lalai sehingga bisa merepotkan orang lain. Mari mulailah dengan membuat daftar kebutuhan kita selama sebulan dan sisihkan uang untuk menabung sesuai kebutuhan. Kita mesti punya tabungan untuk dana tak terduga, haji dan umrah, hadiah istimewa untuk orang tua, dana kesehatan, dan juga untuk modal usaha. Ada banyak alasan untuk kita berhemat demi masa yang akan datang. Coba dipikir lagi, kira-kira apa saja sih yang belum terpenuhi? Jika hari ini kita merasa mudah mendapatkan semua, bukan berarti esok akan terulang hal yang sama manisnya. Selalu menyiapkan diri untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Akan jauh lebih baik jika kita selalu siap dengan semua kondisi, sehingga kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Hidup mandiri dan dapat membantu orang lain jauh lebih baik kan? Daripada selalu merepotkan dan berharap dapat bantuan.